Selamat datang di episode pertama mini sharing series meningkatkan kesempatan kerja di bidang green jobs. Video ini cocok banget untuk kamu mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate atau yang pengen switch career. Pastikan tonton videonya sampai selesai. Sebelum bahas CV dan portofolio, kita perlu bahas dulu kenapa peluang kerja green jobs itu bisa muncul. Banyak orang mikir green jobs itu muncul karena sekarang semua orang lagi FOMO sama yang hijau-hijau dan tiba-tiba peduli sama lingkungan. Bukan ya, masalahnya lebih besar dari itu. Hari ini ngomongin perubahan iklim udah bukan lagi isu 20 atau 30 tahun lagi. Bahkan 2025 tercatat sebagai salah satu tahun terpanas dalam catatan sejarah dengan suhu bumi itu meningkat lebih dari 1,42 derajat Celcius dibandingkan dengan level saat pra-industri. Dampaknya bisa kita rasakan sekarang, cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, krisis pangan, sampai dengan ancaman ketahanan energi. Dan ini bukan cuma ngomongin dampaknya ke alam, tapi juga dampak ke dunia bisnis dan ekonomi. Perusahaan sekarang juga menghadapi biaya energi yang makin mahal, tekanan rantai pasok yang tidak stabil, tekanan regulasi yang semakin ketat, dan investor serta konsumen juga semakin kritis untuk nanya strategi pengendalian iklim apa nih yang sedang dan akan kalian lakukan. Maka perusahaan bukan lagi memilih mau berubah atau enggak, tapi memang dipaksa untuk berubah. Dan di titik inilah peluang kerja green jobs semakin muncul. Jadi green jobs itu hadir bukan sebagai pekerjaan yang idealis, tapi justru fungsi kerja yang baru. Ada orang-orang yang sekarang berkecimpung untuk ngurus emisi, ngatur efisiensi energi, menulis laporan keberlanjutan, pengembangan program CSR dan pemberdayaan masyarakat, serta membantu perusahaan menyusun manajemen resiko agar bisnisnya tetap berjalan tanpa merusak lingkungan. Data ILO dan Bappenas bahkan mencatat transisi ke ekonomi hijau ini akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Tapi ada catatan pentingnya, pekerjaan ini butuh cara berpikir dan skill yang berbeda. Jadi menurutmu peran apa yang akan semakin dibutuhkan dari angkatan kerja tahun ini dan tahun mendatang? Boleh bantu komen next episode supaya aku bisa lanjut ke video selanjutnya. Dan jangan lupa share video ini ke teman kamu supaya kamu belajar yang gak sendirian.